kronologis penculikan yang umum beredar bisa kita lihat salah satunya di tempo.co itu sudah dijelaskan kalau diculiknya tanggal 16 Agustus setelah Bapak Soekarno-Hatta pulang dari Vietnam. Di Vietnam tanggal 14, terus diculik tanggal 16 Agustus. Itu juga versi yang diajarkan di sekolah-sekolah, termasuk di buku pelajaran kita, kalau ingat. Tapi apakah benar 16 Agustus? Mengingat zaman dulu jalannya agak beda dengan sekarang. Silakan nanti dilihat. Ya, ini di ujung Jalan Kalimalang. Wah, ada yang mau ngadakan lomba nih. Jalannya menggoda untuk ngebut. Ya, kita cukupkan kecepatan 80-90 lah maksimal ya. Nggak perlu sampai 100 lebih. Ya, karena kita nggak keburu-buru. Dan selain itu berbahaya sih. Kecepatan reaksi kita yang nanti akan kurang. Nah, ngomong-ngomong, di Karawang ini memang sudah mulai masuk ke wilayah industrialisasi ya. Jadi, nah di sebelah kiri masih ada banyak sawah tuh. Tapi di sebelah kanan, nah sudah mulai banyak pabrik. Ya memang di masa lalu di daerah Karawang sampai Indramayu mungkin ya, memang sengaja dijadikan daerah pertanian. Tetapi seiring perkembangan zaman, peruntukan wilayahnya dirubah menjadi wilayah industri ya, karena sudah nggak mungkin lagi untuk membangun pabrik baru di daerah Jakarta dan sekitarnya, sudah habis lah. Jadi perluasannya ya ke mana lagi kalau nggak ke daerah Karawang dan sekitarnya. Apalagi memang di kota Karawang ini kan dekat sama Pantura ya, jadi jarak dari pabrik atau tempat produksi lain-lain itu dekat dari pelabuhan, dan pelabuhan itu penting untuk bahan baku masuk dari impor, dan juga kalau bisa mengekspor ke daerah lain, atau ya sekedar dikirim ke daerah lain di Indonesia, ke pulau lain maksud saya. Wah, ada acara apa ini ya? Oh, semacam festival atau acara ya?
kayaknya sih upacara ya. Yo, semangat adik-adik. Adiknya lucu. Yuk lanjut. Ini ada karnaval nih. Wih, ada karnaval lagi ya. Baik-baik bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, semoga kita tetap merdeka terus selamanya, insya Allah, amin amin. Ya kadang saya jadi berpikir ya, kalau misal, dan memang iya menurut keyakinan saya, orang yang sudah meninggal itu kan ya mereka pindah alam aja, tapi mereka masih bisa lihat apa yang terjadi hari ini gitu. Kira-kira gimana ya perasaannya Pak Soekarno, Pak Hatta, dan dia berbagai, dan banyak pahlawan-pahlawan lain kalau melihat kita sebagai rakyat baru Indonesia itu merayakan kemerdekaan yang telah mereka perjuangkan gitu. Ya rasanya kok apa ya, kalau sesusah-susahnya kita hari ini menderita tentang alasan apapun itu, kok nggak sesulit kehidupan mereka ya. Dan mereka itu berjuang, tapi hasilnya juga bukan mereka juga yang menikmati, malah kita. Jadi ya mari kita doakan mereka, semoga di sana perjuangan mereka itu menjadi pahala yang terus tercatat untuk mereka selama negara ini masih ada. Amin. Yuk lanjut lagi ya, sana Pak ya. Makasih Pak. Rasanya sih hampir di setiap perjalanan itu kita selalu menemukan hal-hal baru ya, hal yang unik. Bahkan pada rute yang sama, jika dilakukan setiap hari oleh orang yang sama,
pasti ada satu atau dua hal baru yang berbeda. Ya, contohnya saja nih, kemarin ada yang jual kuliner A gitu di satu titik tertentu, besok bisa jadi sudah ganti, dan jenis kulinernya pun bisa berbeda juga. Apalagi jika dibikin perbandingan selama 10 tahun atau ya setahun lah, bisa sangat berbeda. Ya makanya kalau bagi saya sendiri ya, mengutip dari quotes yang ada di toko Eiger di Jombang waktu itu, adventure is the best way to learn. Ya maksudnya berpetualang itu adalah cara terbaik untuk belajar. Dan memang iya, kita selalu menghadapkan diri pada ketidaktahuan, probabilitas akan hal baru, masalah yang akan terjadi di hadapan kita, juga kemungkinan bertemu dengan banyak orang baru yang kita nggak akan pernah tahu kita harus apa, bagaimana menyikapinya. Kemudian sering juga kita terpaksa untuk meminta tolong kepada orang lain, orang baru yang bahkan kita juga belum pernah kenal sebelumnya, atau juga kita jadi terpaksa memberikan pertolongan kepada orang yang kita juga belum pernah kenal sebelumnya. Itu sering terjadi. Dan ya begitulah, yang saya yakini semakin banyak kita melakukan perjalanan dan petualangan, semakin banyak hal baru yang akan kita pelajari. Pastinya seharusnya ya membuat kita jadi lebih baik lah, setidaknya. Oke, jadi kalau kita dari Bekasi ke arah timur menuju Karawang dan seterusnya, kita bisa lihat penanda tugu kecil namanya Rumah Sejarah Rengas Dengklok. Nah, ini adalah rumah di mana Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta diculik atau dijemput paksa oleh para pemuda untuk mempersiapkan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Oke, kita ke sana. Mau kemana nih? Oh, Moonraker.
Kalau nggak salah Moonraker itu salah satu klub motor atau komunitas motor atau itu ya, geng motor. Tapi gini, kita tidak bisa selalu menjudge suatu komunitas itu hanya dari satu kegiatan yang terekspos di media saja. Saya pernah juga ketemu dengan XTC, ya mereka malah naik gunung, ya ada apa-apa kan kalau memang kayak gitu. Mungkin mereka ini sedang mau ke rumah ini ya, rumah sejarah ya. Coba kita ikuti aja bagaimana. Oh iya. Jadi di manakah Jalan Proklamasi? Di sini mungkin ya. Oke, kita coba lihat. Lihat dulu lah. Betul enggak? Ya betul. Oke, ada di ujung jalan ini. Bismillah. Ya, kondisinya di sekitar rumah sejarah ya. Faktanya saat ini ya begini. Jadi alun-alun untuk tempat bersosialisasi warga, not bad menurut saya. Nggak ada yang salah, bagus, karena memang ya seharusnya begitu. Dek, rumahnya di sebelah mana ya? Hah? Rumah. Oh, rumah ini sejarah. Iya. Ntar lurus. Oh. Tuh, ntar ada pelang. Masuk aja. Oh iya. Nggak jauh dah. Nggak Oh jauh. iya. Ya, makasih deh ya. Ya, oke. GPS selalu gunakan penduduk setempat. Rasanya deg-degan. Ah, ini dia rumah sejarah. Oke. Oh ini. Oh. Jadi di belakang saya ini pintu masuk di rumah sejarah yang
menjadi tempat pengamanan, tempat para pemuda mengamankan ya Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Ayo kita coba lihat ke dalam. Ada banyak pengunjung hari ini karena memang ini momennya. Ya. Ini bisa dilihat ya. Ini rumah sejarah. Sini udah bergaduh sebelah sini. Ya. Ya, visi permisi Pak ya. Ya, 1 2. Assalamualaikum. Oh iya, teman mana sih? 1 2. Rasanya merinding dalam arti ya ini adalah rumah yang dulu menjadi saksi bisu dari sejarah kemerdekaan bangsa kita. Nah, di sini ada altar untuk persembahan menurut tata cara peribadatan Tionghoa atau Konghucu ya. Ada fotonya Yayasan Pembela Tanah Air Bandung, Jo Ki Siong. Sepertinya beliau merupakan anggota pembela tanah air dari suku bangsa Tionghoa. Jadi memang negara kita didirikan oleh banyak suku bangsa ya. Pak Soekarno orang Jawa, Pak Muhammad Hatta orang Sumatera, dan pemilik rumah ini adalah orang Tionghoa. Sudah tidak waktunya kita saling berpecah dengan mendasarkan dari suku bangsa. Nah, kalau yang ini kamarnya Pak Soekarno. Jadi setelah mereka nyampe langsung diamankan. Pak Soekarno di kamar yang kanan, Pak Muhammad Hatta di kamar yang kiri. Ya, ini kursi dan lemari gaya vintage banget ya. Emang gaya yang sangat, ya emang begini era dahulu. Ornamennya ornamen gaya lama. Kalau punya keluarga di desa mungkin ya seperti ini. Oke, kita stop dulu. Saya ingin ngobrol dengan beberapa orang. Nah, kalau yang ini kamarnya Pak Muhammad Hatta. Jadi ada beberapa versi ternyata yang menyebutkan dua versi tentang kronologis kejadian penculikan untuk mengamankan Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta. Kalau yang beredar secara umum, diculiknya tanggal 16 pukul 3 pagi, dan mengingat pada waktu itu jalan juga belum sebagus pada tahun 2023 ya, jalannya masih batu-batu begitu. Perjalanan dari Jakarta ke Rengas Dengklok memakan waktu hampir 1 hari, setengah hari lah. Jadi Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta sampai ke Rengas Dengklok
sore. Nah, setelah berdiam diri di rumah pengasingan Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta, kemudian berangkat lagi ke Jakarta untuk mengumumkan kemerdekaan yang rencana awalnya dilakukan di lapangan Ikada, tapi tidak jadi karena di sana nggak aman. Akhirnya diganti tempat untuk mengumumkannya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Nah, itu yang versi pertama ya. Versi kedua ini kebetulan ada narasumber yang bisa kita tanya. Beliau ya saya coba cari tahu apakah beliau bersedia diwawancara. Begitu ya. Semoga. Selamat siang, Bu. Saya Fauzan. Saya minta izin untuk wawancara, boleh? Bu, boleh diceritakan, Bu, versi lain dari kronologis penculikan tadi? Tanggal 15 Agustus subuh, Pak Soekarno Hatta diculik istilahnya sama golongan muda PETA Pembela Tanah Air. Tujuan pemuda ya mendesak Bapak untuk cepat proklamasi, cepat merdeka. Dibawalah sampai ke Rengas Dengklok. Karena kan Kerawang memang markas petanya kan memang di Bojong. Dibawa ke sini. Nah, situ kan depan pos peta tuh yang Tugu sekarang. Nah, jadi kan orang-orang sekitar tahu mau ditaruh di mana Bapak. Cari tempat yang aman. Ya akhirnya ya satu-satu di rumah kakek ini jauh pisong. Jadi dibawa ke rumah ini. 15 sampai sini sore. Gak lama buka puasa karena bulan Ramadan, nginep satu malam. Yang nginep sih bukan tidur sih. Ya Bapak rapat lah, bikin konsep lah, bikin itu kayak gitu. Selesai kita 16 udah naik bendera. Bendera juga pakai kertas, tancap lipun kelapa. Terus Pak Soekarno dijemput sama Pak Ahmad Subarjo. Soalnya Pak Ahmad Subarjo nyariin Soekarno sama golongan muda dibawa kemana, di Kedengklok disusul. Dijemput balik ke Jakarta, sampai Jakarta pagi subuh. Naskah diketik balik sama Pak Sayuti Malik. Jam 10 pagi diproklamirkan di Pegangsaan Timur 56. Proklamasi udah. Waktu itu mau di lapangan Ikada kan di sana kan masih banyak serdadu Jepang gitu. Takutnya berbondong-bondong kan, jadi inilah udah lebih baik di rumah saya aja di Pegangsaan Timur 56. Jadi kan jadinya di Pegangsaan Timur 56 itu depan rumah Pak Soekarno. Memang itu pertimbangannya lebih karena keamanan beliau atau? Iya. Dan itu yang mengawal juga teman-teman dari PETA juga, Bu ya? Iya, teman-teman dari nggak ada Jepang sih, nggak. Dari teman dari PETA mungkin golongan tua lah, golongan tua kan kita golongan tua, golongan muda. PETA kan golongan muda. Iya kan? Kalau yang golongan beliau kan Bapak semua, yang lain-lain kan tua, termasuknya golongan tua. Boleh enggak sih saya minta pesan, Bu, untuk ya barangkali ada yang nonton akhirnya oh ini. Kalau pesan saya sih nggak banyak banget, jangan sekali-sekali melupakan sejarah aja sih. Itu aja, jangan lupakan sejarah. Ya, foto-foto dulu buat kenang-kenangan kalau sudah pernah kesini. Perjalanan kita kali ini bagi saya sendiri memberikan kesempatan untuk belajar banyak. Yang pertama, ya kita baru tahu kalau ada kronologi lain dari yang selama ini beredar. Yang benar yang mana? Apakah Pak Soekarno-Hatta diculik pada tanggal 16 atau tanggal 15? Ya terserah
mana yang dipercaya dan mana yang buktinya lebih kuat untuk dipegang. Tapi yang pasti apapun kronologis kejadiannya, ada hal yang lebih penting, yaitu pelajaran yang dapat kita ambil dari kejadian penculikan untuk mengamankan Pak Soekarno dan Pak Muhammad Hatta, bahwa generasi tua harus memberikan kesempatan dan mau untuk mendengarkan aspirasi dari generasi muda, karena bisa jadi apa yang mereka pikirkan selama itu dilandasi untuk kebaikan itu juga layak untuk dilaksanakan. Dan hingga hari ini keinginan para pemuda itu akhirnya membuat kita Indonesia menjadi salah satu negara yang benar-benar bisa mengklaim bahwa kemerdekaan ini yang kita nikmati hari ini tidak atas pemberian dari bangsa yang menjajah kita, tapi ya memang kita yang berinisiatif untuk berjuang dan memerdekakan diri secara berani mengambil keputusan dari diri kita sendiri. Pada akhirnya sekarang giliran kita yang harus terus mempertahankan dan memperjuangkan negara yang sudah mereka perjuangkan, sembari kita mendoakan mereka agar mereka tenang di alam sana. Amin. Ya, sekian. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar